Bab 7. Alasan mengkhianati Delia. Sore hari. Hingar-bingar musik sengaja disetel di pila milik Arya. Lirik Surti dari Jamrud Band menggema hingga paviliun. Layaknya diskotik, bukan hanya lampu kelap-kelip yang dipasang. Alkohol juga sudah dipersiapkan tuan rumah sebagai jamuan utama. Romi nampak sibuk di kamar dengan gawainya. Ada beberapa notif yang belum dibuka karena ikut mempersiapkan segala sesuatu untuk acara. Rom, ngapain lu? Emelan. Arya terlihat tergesa melepas strip dan berganti hem. Kagak, ya jelas gue chattingan sama pacar lah. Gue kan bukan Jonis. Ya, kenapa gak lo bawa aja sih dia di mari? Biar party makin seru. Itu juga anak-anak pada gak bawa cewek. Apa mereka semua jomblo? Atau mau rubah acara gue jadi pesta homoseks? Mereka masih waras bro. Semua orang juga tahu yang namanya pesta tahun baru isinya orang happy. Bebas, yang ditenggak alkohol. Kalau sudah mabuk apa saja yang di depannya diembat, gak peduli cewek orang. Terus karena itu lo kekeh gak bawa pacar? Ya iyalah, secara gue ini cowok soleh, gak mungkin lah kasih cewek gue buat dikeroyok rame-rame. Gue aja ngepet menyentuh dia. Hahaha, jadi lo cowok soleh, terus ngapain lo di sini? Kan lo yang paksa gue, bikin gak enak aja. Oh iya, juga gue emang maksa lo sih. Arya terkekeh. Nih pacar gue udah selesai dengan pekerjaannya, jadi dia nungguin gue. Gak bisa, acara belum dimulai dan teman-teman pada datang. Jadi lu gantiin gue dulu, sambut mereka dengan hangat sampai makan malam. Gue ditunggu orang, oke? Lu mau kemana? Gue udah ditunggu orang nih. Kalau perlu apa-apa panggil Mang Eko. Oh ya, lu kan janji mau jemput Jenny. Nah itu lo tahu. Romi menghembus berat. Cuma sampai makan malam ya. Oke. Arya menyisir rambut yang sudah diminyaki sebelumnya depan cermin. Berapa orang sih? Harusnya sih ada 20, tapi 5 orang WA gue gak bisa datang. Tetap di sini oke? Arya kembali merapihkan kemejanya. Setelahnya setengah berlari keluar. Jangan lama-lama loh, gue males hahaha sama mereka. Sip, teriak Arya yang sudah di luar pintu kamar. Mas pasti datang kan? Delia kembali mengirim chat, memastikan kedatangan Romi merayakan anniversary pertama mereka. Iya sayang, Mas usahain. Setelah makan malam Mas akan pamitan sama teman-teman. Oke, ditunggu gak boleh ingkar. Romi mengirim emot hati menutup chat mereka sore itu. Masih ada chat lain yang masuk rupanya dari seorang gadis. Kakak tiri, masih hidup loh. Bokap bilang jangan kelamaan liburan kalau nggak dipecat loh. Romi menaikkan sebelah bibirnya. Kekonyolan setiap kali bertemu adiknya membuat hubungan mereka seperti Tom and Jerry. Di saat karyawan lain libur hanya 3 hari, Romi justru sudah seminggu. Sebenarnya Romi sudah tipe pemalas meski bekerja di perusahaan orang tuanya sendiri. Dia hanya tak ingin hubungannya dengan teman-temannya di kampus dulu amblas begitu saja. Lebih khusus Arya. Karena kesibukan masing-masing mereka hampir tak pernah bertemu sejak 5 tahun belakangan. Toh reonen hanya setahun sekali. Setelah menjemput Nina di halte bis, Arya membawanya pergi ke sebuah kompleks elit di kota hujan. Loh, kita di mana mas? Kirain mau ke atas. Tanya Nina yang sedikit kecewa. Sudah lama ia ingin bisa menikmati suasana puncak pila-pila megah di atas sana. Ini salah satu rumah punya keluarga mas, nanti kita ke sana oke? Sekarang kita nikmati dulu waktu berdua kita. Wajah Nina kembali bersemu. Hanya dalam hitungan detik, 2 sejoli di mabuk asmara itu melepas semua keinginan yang tertahan karena jarak dan ruang. Membenamkan diri dalam dosa yang mereka sebut-sebut cinta. Dosa yang dipupuk setiap hari dan hari ini dituai bersama. Seragam Nina berserakan, lupa ucapan beberapa jam lalu bahwa ia akan membahagiakan ibunya. Meski tahu akan dosa yang tergores diingatannya, dosa itu jika merugikan orang lain.
Nina juga seolah lupa kematian bisa datang kapan saja. Dan setelah melewati pintu kematian, semua harus dipertanggungjawabkan. Madu telah disesap, namun tak ada rona sesal di wajah Nina. Mas janji akan bertanggung jawab. Arya mengusap wajah Nina yang kini tubuh gadis itu ada di pelukan. Tak lama, gawai Arya memekik dari Yuna. Arya berlalu berpamitan mengangkat telepon dan meminta Nina untuk mandi lalu makan. Kamu kerjakan apa yang Mas minta ya sayang, Mas Arya ada yang harus diurus. Kemana Mas? Aku akan ditinggal sendiri. Gak apa-apa sayang, tempat ini aman, semua tempat dipasang CCTV. Security juga siaga kok. Kalau ada apa-apa segera hubungi Mas. Kalau sudah makan, kamu bisa tunggu Mas sambil nonton. Ada banyak koleksi film berbagai genre di sana. Menunjuk ruang tengah bawah tangga. Ya sudahlah, jangan lama ya. Arya mengangguk, mencium kening Nina lalu pergi meninggalkannya sendirian. Kedua tangan yang berpegang erat itu akhirnya terlepas dengan berat. Hari mulai gelap. Di sebuah pertigaan jalan besar, satu jalan menuju area puncak, Yuna dan Delia duduk di sebuah warteg. Keduanya tampak hingga tak terlihat jarak antara mereka. Siapa yang jemput? Delia menyeruput teh hangat yang disediakan ibu warung lalu kembali sibuk dengan gawainya. Saudara Bu, Yuna menjawab singkat. Sekitar 1 jam mereka ada di warteg itu. Arya datang menjemput Yuna. Bu, dia sudah datang. Oh ya, silakan. Delia saling angguk dan tersenyum dengan Arya. Yuna menyelami tangan Delia lalu berpamitan. Yuna, seru Delia. Yuna menoleh. Hati-hati. Yuna mengangguk. Lalu pergi terus serta Arya menuju villa di mana Romi dan teman-temannya menyiapkan acara. Ada semacam kecemasan yang begitu saja menyerang Delia. Dia ragu melihat sosok pria yang disebut saudara oleh Yuna itu. Cara mereka saling pandang menunjukkan sesuatu yang berbeda. Menuju villa. Siapa tadi? Guru kak? Hehe. Kirain kakak. Kami mirip ya? Gak sih, cuma sama cantiknya. Haha, gombal. Yuna terkekeh, ibu Delia itu memang sangat cantik. Itu kenapa di sekolah banyak guru pria berusaha mendekatinya. Bukan cuma itu, anak-anak cowok juga suka godain. Arya manggut-manggut. 2 tangannya sibuk menyetir mobil. Wah, tebing curam. Pasti sangat gelap di jurang sana. Yuna mengamati pemandangan di luar jendela. Semakin ke bawah, semakin gulita. Lampu rumah di kejauhan terlihat seperti lilin tamaram. Mobil terus melaju. Keadaan di tebing ini membuat ngeri. Lebih jika membayangkan apa yang ada di bawah sana. Mereka hampir tak berpapasan dengan satu mobil pun. Hanya mereka yang benar-benar kayak bisa memiliki villa di atas sana. Arya tersenyum. Kamu gak pernah kesini? Pernah sih. Hehe. Oh ya Nina, kamu gak apa-apa kesini? Bukannya kamu bilang sangat susah keluar rumah, apalagi malam. Yuna mengecilkan matanya. Nina. Yuna kak? Haha iya benar, nama kalian terlalu dekat. Makanya lebih pas aku panggil Jenny. Selain sama dengan nama seseorang, kamu memang mirip banget sama Jenny Blackpink. Arya terkekeh. Wah, seseorang yang istimewa ya. Kirain cuma aku yang istimewa. Yuna melirik ke arah Arya. Apa? Haha, Yuna tertawa. Kita kan kenal udah lama. Ya, walaupun bukan hubungan istimewa. Beberapa kali kakak mengajak dan aku selalu gak bisa. Jadi gak apa-apalah nakal sedikit sama orang tua. Aku percaya kok kak, Arya orang baik. Makanya aku usahain sebisa aku pergi kali ini. Yuna tersenyum manis. Waktu yang dilewati 2 anak manusia berbeda kelamin tentulah membawa suasana berbeda. Dimanapun tempatnya, setan akan menghembuskan bisikan-bisikan aneh yang mempengaruhi perasaan mereka. Mana ada satu cinta jika dikaitkan dengan nafsu ketamakan manusia. Sampai di villa, Arya menghentikan mobil. Kali ini musik pop mengalun merdu. Beberapa pria yang tak lain adalah teman-teman Arya sudah berdiri menyambut kedatangan Arya. Hai bro, siapa sih? Hai bro,
Siapa nih cewek lu atau jamuan bukan kita? Celoteh Iqbal, salah seorang tamu alumni yang merangkul satu tamu lainnya di pintu masuk. Kalian belum berubah? Jangan macam-macam, dia garis baik. Arya berlalu meninggalkan mereka, menggandeng tangan Yuna masuk ke dalam. Kak, kok cowok semua sih? Yuna berbisik. Matanya mengitari tamu satu persatu. Mendadak ia merasa dingin melihat mata-mata liar mereka, sehingga harus mendekap dada dan mengusap lengannya sendiri. Iya, sialan tuh anak-anak, suruh bawa cewek malah gak ada yang bawa. Romi menghampiri Arya. Hei, dah datang loh, kemana aja sih? Jemput Tia. Arya memegang pundak Yuna. Gadis itu tersenyum. Setelah berbincang dan menyapa beberapa tamu, Arya membuka acara malam itu. Dilanjutkan dengan makan malam. Usai makan bersama dengan santapan yang disiapkan Mang Eko sesuai permintaan sebelumnya, Romi akan pulang. Gue pamit ya, gawe Arya berdering. Sebentar, ia mencoba menangkap ucapan seseorang di ujung telepon, tapi dentuman suara musik dan riuh suara tamu membuatnya gagal. Segera ia membuka chat. Mas, aku takut, rupanya dari Nina. Arya meraih tangan Romi dan berbisik. Romi tampak kecewa. Ada apa, Kak? Tanya Yuna melihat sikap Arya yang gelisah setelah mendapat telepon. Kamu mau menunggu? Kakak harus jemput seorang di bawah. Tanya Arya pada Yuna. Sejenak Yuna menatap ke arah Romi. Sayang rasanya jika pergi. Bukankah ini waktu yang tepat untuk PDKT dengan pria tampan itu? Batin Yuna berbicara. Oke, jangan lama ya. Arya pun mengantar Yuna ke kamarnya, berpesan padanya dengan tatapan serius. Jangan keluar sampai aku datang, oke? Yuna mengangguk. Yuna asik membuka galeri di benda pipih ajaib miliknya. Diam-diam saat makan malam tadi, Yuna memotret sosok Romi yang duduk hanya terhalang tubuh Arya. Nyanyian pop yang dikemas dengan mengharu biru dari ponselnya mendayu-dayu menggetarkan perasaannya. Tak lagi sadar ada musik menghentak di luar sana. Lagu itu ikut menjadi andil mengorbankan cinta pada Romi, menyeret hati Yuna yang sedang ditimpa kerinduan. Bang Romi, udah kayak bintang Bollywood aja, gimana aku gak naksir coba? Luntur deh cintaku sama Kak Arya. Remaja virus merah jambu sebentar-sebentar menghinggapinya. Lagi-lagi virus tersebut menjadi penyakit yang sering hingga pada remaja labil sepertinya. Cinta monyet yang membuat mereka berpikir waras tertawa. Bahkan dewasa pun tak pelak terjangkit virus ini. Berawal dari pandangan kegagalan seorang Yuna memanaginya, pandangannya pada Romi telah menjadi pemantik terbesar yang menyalakan api hingga terbakarlah ketertarikan dan hayalan. Melihat sepintas saja membuatnya kasmaran. Kini justru dia tantang hatinya dengan mencuri foto-foto itu. Kalau dia udah nikah gimana? Gak mungkin ada suami happy sendiri di luar berhari-hari tanpa membawa serta istrinya. Kalau dia udah punya pacar, gak mungkin lah yang cowok seperfect dia gak punya pacar. Dududuh, kenapa aku gelisah galon, merana gini? Bodoh, aku chat aja ya. Yuna bicara tidak-tidak pada dirinya sendiri. Sejam setelah Arya pergi tapi belum juga kembali, Yuna mulai didera bosan saat membuka pintu kamar dan hendak membuang penat. Romi yang kebetulan akan pulang dengan tas di punggungnya berpapasan dengan Yuna di depan pintu. Mau kemana Bang Romi?
Gadis itu memberanikan diri bertanya meski jantungnya kian berdebar. Oh ini aku ada janji, kayaknya kelamaan kalau nunggu Arya. Kamu sebaiknya tidak kemana-mana, kunci kamarnya. Ada banyak lelaki berpesta di bawah sana dan takutnya... Oh iya, terus kapan ya kita ketemu lagi? Yuna makin salah tingkah. Antara bahagia bisa bicara dengan pria tampan itu dan kecewa karena harus berpisah. Romi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kapan ya? Sayang sekali. Yuna memperlihatkan kekecewaannya. Oh ya, kita selfie sebentar boleh? Buat kenang-kenangan. Romi mengangkat pundak. Ya, baiklah. Keduanya tersenyum menghadap kamera. Ada sepasang mata melihat ke arah mereka mengincar sesuatu. Di rumah mewah lainnya, Nina nampak ketakutan. Sosok menakutkan itu seolah akan mencengkramnya dengan tangan-tangannya yang dipenuhi sisik dan kuku panjang. Sesekali ia terkesiap dengan mata yang melebar sendiri ia menonton film horor. Hingga adegan sangat menegangkan itu terdengar bunyi bel. Seketika ketegangan itu lenyap. Ada apa? Tanya Arya begitu datang. Mas lama sekali. Nina menghambur ke pelukannya. Kenapa? Bukan takut, tapi kangen kan? Arya mengusap dan mencium rambut Nina yang tergerai lurus. Wangi sampo menguar membuat Arya menghirupnya dalam. Senyum Nina mengatakan betapa ia sangat bahagia. Kamu mau Mas antar pulang? Nina menggeleng. Apa enggak apa-apa? Kalau calon ibu mertua Mas marah gimana? Enggak Mas, ibu itu punya firasat tajam. Dia akan baik-baik saja selama aku di sini juga baik-baik saja. Aku sudah buka telepon gak ada panggilan dari ibu. Ya, kamu sudah sering cerita. Arya manggut-manggut. Tapi Mas harus kembali ke Pila, banyak tamu yang seharusnya Mas ladeni di sana. Aku takut sendirian di sini. Lagi pula aku bosan gak ada Mas. Arya diam, berpikir beberapa saat, takut kalau Nina ikut dan menjadi masalah di acara. Tapi bahkan dia sendiri meyakinkan Romi bahwa pikirannya tidak benar. Akhirnya dia ingin membuktikan pada Romi bahwa party itu tidak akan membawa petaka bagi wanitanya. Karena dia akan menjaganya dengan sepenuh hati. Di Pila, Romi merasa jenuh. Delia menelepon berkali-kali, entah beberapa chat memenuhi notif di gawainya. Ya sayang, nih Mas pulang, tunggu ya, Sen. Merasa benar-benar bosan, Arya yang juga sibuk tak kunjung selesai dengan urusannya kesana kemari. Akhirnya Romi memutuskan pergi. Syukurlah jika di jalan aku berpapasan dengannya. Sekalian pamit. Lagi pula sejak tadi telepon SMS gak ada jawaban. Romi bergumam sambil menyetir berjalan keluar area puncak. Hujan deras tiba-tiba mengguyurnya. Jalan licin membuatnya kesulitan setiap kali mengerem dan bruk. Dia menabrak seorang wanita. Panik. Segera ia memasukkan wanita itu ke dalam mobil. Ada hawa aneh, tapi tak ia pedulikan. Lalu menelpon seseorang. Mar, gue nabrak seseorang wanita. Ya sudah, gue sudah membalut lukanya dengan kemeja. Baik. Suaranya bergetar dengan lebih cepat. Dia melaju ke rumah sakit tempat Damar temannya bekerja.